Sahabat Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria yang terkasih, salam jumpa kembali. Saya Aloysius Sun dari Distrik Keuskupan Agung Ende. Kembali akan menemani Anda dalam permenungan hari ini, Jumat 5 Maret 2021, yang adalah hari Jumat biasa dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Permenungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita baru saja mendengar suatu perumpamaan yang sangat terkenal, yang pasti sudah sering sekali kita dengar
Saya mau mengajak kita semua merenungkan perikop hari ini dengan terlebih dahulu melihat catatan yang dibuat penginjil Matius pada akhir perikop ini. Matius mencatat bahwa ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan ini, mereka sadar bahwa mereka lah yang dimaksud, dan mereka pun berusaha menangkap Yesus. Dengan kata lain, mereka merasa tersinggung dengan perumpamaan ini, karena menurut mereka Yesus sedang mengkritik mereka melalui perumpamaan ini. Apakah benar Yesus mengkritik mereka? Menurut saya benar. Yesus memang sedang mengkritik mereka, dan bisa jadi Yesus tidak hanya mengkritik mereka, tetapi mengkritik juga kita. Jelas sekali dalam perumpamaan ini bahwa Yesus hendak mengkritik orang-orang yang tahu bahwa dirinya adalah pekerja atau hamba, tetapi tidak mau menyerahkan buah atau hasil pekerjaan kepada tuannya. Tetapi mereka malah melakukan sesuatu yang merugikan Tuhan. Seperti pekerja dalam perumpamaan-perumpamaan tadi, mereka tahu bahwa mereka adalah pekerja, tetapi ketika saatnya menyerahkan hasil panen anggur, mereka malah melawan dan melakukan sesuatu yang merugikan majikan mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pasti sadar akan status mereka sebagai kelompok religius, sebagai orang-orang paham hukum Taurat atau kitab Taurat. Mereka tahu bahwa mereka adalah kaki tangan Allah yang bertugas mengingatkan orang-orang sebangsa untuk taat pada hukum Taurat. Mereka sadar akan keberadaan mereka sebagai pelayan-pelayan Allah. Tetapi apakah sadar saja cukup? Tidak. Mereka juga harus mewujudkan apa yang mereka sadari itu dalam sikap hidup yang nyata. Mereka tidak hanya harus berbicara tentang hukum Taurat, tetapi juga harus menjadi contoh bagaimana caranya melakukan hukum Taurat itu. Dalam hal inilah ahli Taurat dan orang Farisi tidak berbuah karena sibuk untuk menghakimi orang lain yang tidak mentaati hukum Taurat, padahal mereka sendiri tidak sungguh-sungguh melaksanakan hukum Taurat itu. Dengan bersikap seperti ini, mereka sama seperti para penggarap kebun anggur dalam perumpamaan tadi, yang tidak menyerahkan hasil buah anggur kepada pemilik kebun anggur, tetapi malah melakukan hal-hal lain yang merugikan sesama dan merugikan Allah. Bagaimana dengan kita? Kita semua sadar bahwa kita adalah orang Katolik. Kita ini adalah anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, anak-anak Allah, murid-murid Tuhan Yesus. Apakah kesadaran ini sudah kita wujudkan dalam sikap hidup nyata? Ataukah kita hanya sadar saja, tetapi hidup kita asal-asalan, seenaknya, dan merugikan orang lain, merugikan organisasi, dan juga serta merugikan Allah? Ingat, tadi Tuhan Yesus berkata, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru
hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita sekarang memang sudah menjadi anak Allah karena kita sudah dibaptis. Kita memang memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Jangan sampai karena perilaku dan sikap hidup kita yang salah, yang seenaknya, kerajaan Allah akan diambil dari kita dan diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, marilah kita tidak hanya merasa puas dengan menjadi Katolik. Mudah-mudahan kita tidak hanya puas karena kita sudah dibaptis. Di KTP kita tertulis Katolik, atau karena kita sudah menjadi anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Tetapi mari kita berusaha sungguh-sungguh memberi buah anggur yang baik kepada Allah dengan cara menghidupi iman kita, melakukan apa yang dikatakan Injil, hidup dalam kasih dan kesucian, dan lain-lain sebagainya. Dengan cara itu, kita tidak hanya menjadi penggarap kebun anggur, tetapi kita juga mampu menyerahkan hasil panen anggur pada waktunya. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Gloria.